Aku menyadari ketidakhadiran Nayara di tempat pesta, akhirnya aku keluar dari ruangan tersebut. Saat mata ini sudah menemukan sosok wanita yang anggun itu. Tangan ini ditarik oleh seseorang dan mengancamku, Arkan, ingat. Aku akan membunuhnya jika kau ingin bersamanya. Ya, delima yang mengatakan itu. Kuurungkan niatku mendekati istriku. Aku biarkan dia menaiki tangga bersama Ani. Mereka ke kamar. Aku masih ingat delima, jangan kau ganggu dia. Kau sudah berjanji kepadaku, janji akan kutepati jika kamu tidak dekat-dekat dengannya. Kau tahu kan kalau aku pasti akan melakukannya? Aku mengangguk. Aku sangat mengenal siapa delima. Tapi belakangan baru aku tahu bahwa dia akan melakukan apa saja agar niatnya tercapai. Termasuk mengancam dan mencelakai bahkan hewan peliharaannya saja dia bunuh karena sudah merasa bosan. Aku tidak mau Nayara celaka, akhirnya aku mengikuti kemauan delima. Aku mendampinginya. Malam semakin larut, pesta pun sudah usai delima mengajakku ke suatu ruangan. Aku deg-degan, mau apa dia? Aku harus waspada. Aku menghela nafas ketika di suatu ruangan tersebut sudah berkumpul om dan tanteku, di sana juga ada mama dan papa delima serta beberapa teman dekat om dan tante. Mereka tertawa-tawa sambil mengobrol. Di tangan mereka memegang gelas dan botol. Apa itu? Minuman memabukkan? Aku heran, di rumah ini ada stok minuman? Sejak kapan? Papa dan mama melarang ada minuman seperti itu di rumah ini. Tapi kenapa om dan tante? Arkan, yuk sini, dengan manjanya delima menarik tanganku untuk duduk di sofa bersama mereka. Hei keponakanku sayang, cobalah cicipi ini. Kamu belum pernah meminumnya kan? Bibi Herlina menyodorkan gelas kepadaku dengan gayanya yang sudah sempoyongan, hahaha. Aku mau jatuh, karena aku tak kunjung menerimanya. Akhirnya delima yang mengambil gelas dari tangan Tante Herlina dan langsung meminumnya dengan sekali teguk. Aku dibuat heran tidak percaya dengan tindakannya. Delima tersenyum lebar kepadaku, enak banget. Tadinya aku ingin meninggalkan tempat itu namun delima memaksa ingin ditemani. Terpaksa aku diam di tempat, dan selama ini aku tidak tahu ternyata mereka sering melakukan hal ini sepeninggal papa dan mama. Dari ocehan mereka, akhirnya aku tahu bahwa selama ini om dan tante tidak menyukai papa dan mama. Kenapa begitu? Setelah semua orang terkapar, aku meninggalkan mereka. Tapi ketika berdiri aku dikagetkan dengan tangan delima yang sudah bergelayut di lenganku. Kamu belum tidur? Arkan, kita ke kamar yuk. Aku mau tidur. Ke kamarmu ya? Aku berpikir jika ke kamar pastilah ada Nayara di sana. Akhirnya aku mengajaknya ke kamar tamu agar dia bisa tidur di sana. Namun setelah di sana, delima bukannya tidur, dia malah merajuk ingin tidur denganku. Aku tersenyum miring, dasar wanita. Sebisa mungkin aku mengelak, mencari alasan agar delima melupakan niatnya. Akhirnya aku memberikan ide ke dia bahwa kita akan minum bersama. Aku kembali ke ruangan tadi untuk mengambil beberapa botol dan 2 gelas. Pasti minuman ini mahal. Dari tahun pembuatannya saja sudah kelihatan. Meskipun aku bukan pemuja minuman ini tapi aku tahu mahal dan tidaknya minuman di botol ini. Aku mendesak kesal mengetahui kenyataan ini. Om dan tante yang kukira baik ternyata seperti itu kelakuannya. Kutuang air di dalam botol ke gelas dan memberikannya ke delima. Kami duduk di tepi tempat tidur. Matanya sudah sayu, tapi dia bertahan. Hahaha. Sebelum meminumnya aku tos gelasnya hingga terdengar dentuman gelas yang beradu. Aku pura-pura meminumnya. Baunya menyengat. Kulirik delima gelasnya sudah kosong. Kutuang lagi, dan lagi, hingga dia tidak kuat akhirnya tubuhnya roboh ke tempat tidur. Aku tersenyum senang. Akhirnya aku terbebas, sejak tadi dia tidurnya. Gegas kutinggalkan kamar tamu dan menuju samping rumah. Aku butuh menghirup udara segar sebelum masuk ke kamar. Kubasuh wajah dan tanganku, terasa segar. Akhirnya ku masuk ke dalam rumah kembali. Kaki ini berhenti ketika melihat ruang kerja papa, tepatnya sekarang menjadi ruang kerja Om Nugroho. Lampunya menyala. Perasaan tadi ketika aku keluar lampunya mati, lalu siapa yang ada di dalam? Om Nugroho kah? Tanpa pikir panjang aku langsung membuka pintunya dan betapa kagetnya aku ketika melihat istriku dan Ani di sana. Apa yang mereka lakukan berdua di tempat ini? Aku menyuruhnya segera ke kamar untuk tidur karena sudah hampir pagi. Aku merasa alasan yang diberikan Nai tidak masuk akal. Hanya untuk melihat wajah kedua orang tuaku mereka berbicara berbisik. Belum lagi tadi ku dengar mereka membuka laci. Apa sih yang mereka lakukan sebenarnya? Aku penasaran dan memeriksa meja dan semua laci yang ada dan satu laci terkunci.
Sebenarnya ingin sekali aku memeluk istriku itu, bagaimanapun juga aku lelaki biasa. Tadi Delima menggodaku, untungnya aku masih bisa bertahan. Aku duduk sebentar dan berpikir, atau tepatnya meratapi diri ini, apa yang terjadi denganku. 30 menit aku duduk di sini termenung dan berpikir, kuputuskan untuk menuju kamar. Sampai di sana aku duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi wajah polos Nayara. Ada senyum tersungging di bibir ini, istri secantik dan sebaik ini aku sia-siakan. Kenapa pula aku harus menyakitinya? Jika tidak ingat ancaman Delima, tentu saja aku akan tetap bersamamu, Nay. Tunggu sayang, aku harus menyelesaikan urusanku dengan Delima. Untuk sementara kau harus bertahan, nanti kita bersatu lagi. Nay, tunggu aku. Tak terasa azan subuh berkumandang, aku langsung mengambil air wudhu. Selama ini sholat subuhku selalu kesiangan. Sejak ada Nayara di sisiku, dia selalu membangunkanku. Ingin rasanya kubangunkan dirinya agar kita bisa sholat subuh bersama, tapi aku tidak ingin mengganggu tidurnya, dia pasti masih mengantuk. Aku menyiapkan keperluanku ke kantor, laptopku masukkan ke dalam tas. Kok sepertinya laptopku ada yang buka? Sudahlah, pasti Nayara yang membukanya, dia akan kesini tanpa membawa laptopnya. Mungkin dia butuh buat mengerjakan tugasnya. Akhirnya kuputuskan berangkat ke kantor pagi-pagi agar aku bisa istirahat di sana. Aku mengejar Han sebelum dia meninggalkan negara ini. Kerjasama ini sangat penting untuk kemajuan perusahaanku. Sialnya nomor dia dan Yoga tidak bisa dihubungi. Untung saja Han masih ada di depan, dia sedang menunggu mobil sewaannya. Dengan perasaan lega, akhirnya aku kembali ke kantor. Sampai di dalam ruanganku, aku dikagetkan dengan Nayara yang sudah serius di depan laptopku. Hatiku senang, terlihat dia begitu cantik. Baju gamis yang semalam dia pakai lagi. Tapi kali ini kerudungnya dimodif dengan tetap menjuntai ke bawah. Wajahnya, aku tersenyum menatapnya, sepertinya hatiku berbunga-bunga. Wajahnya dipoles tipis makeup. Siapa yang membantunya bersolek? Aku tahu dia tidak pernah memakai makeup. Ku melangkah mendekat, namun matanya tetap ke layar. Dia tak mengindahkanku. Hatiku bergetar ketika mendengar suara Delima dan suaraku dari laptop. Naiku, kau melihat video kami? Kulihat di pojok netra Nai, ada air bening yang siap menetes. Hatiku ikut bersedih. Aku tahu dia kecewa. Aku ingin membawa tubuhnya ke pelukanku sebagai ungkapan maafku kepadanya. Seketika aku mengingat ancaman Delima, karena aku tahu di ruangan ini telah dipasang CCTV olehnya. Dia beralasan agar suatu saat jika istriku datang ke sini dan aku meladeninya, maka nyawa Nayara gantinya. Akhirnya aku harus bersandiwara, agar Nayara segera pergi dari kantorku. Setelah kepergian Nayara, Yoga masuk. Dia menasehatiku, aku bergeming. Aku tetap tidak bisa bercerita apa yang sesungguhnya terjadi. Aku hanya bisa menempatkan orang suruhanku untuk mengawasinya. Tepatnya menjaganya selama dia berada di apartemen. Mereka pasti akan menjaga istriku jika sewaktu-waktu Delima datang ke sana, Nayara pasti akan aman. Hingga hati yang rindu ini ingin berjumpa dengannya. Kutinggalkan kantor di sela-sela jam kerja. Kepada Sonya aku izin keluar sebentar. Tujuanku hanya satu, bertemu istriku di pesantrennya. Tapi sesampainya di sana hatiku sangat sakit. Lagi-lagi aku melihat Nayara berada di pelukan Aidil. Istriku sesenggukan di pelukan laki-laki lain. Tanganku mengepal kuat, aku gregetan. Ingin kutinju saja Aidil, tapi aku laki-laki yang tak pantas untuknya. Aku laki-laki brengsek yang telah menyakitinya. Bersambung.